Halo sahabat pembelajar, kembali lagi di BD Podcast bersama saya Aina, Fun Learning, Get Healing, BDPKN Yogyakarta. Yuhu. Nah, kali ini kita masih dalam bahasan manajemen SDM, di mana manajemen SDM ini punya berbagai hal yang perlu digali, mulai dari rekrutmen karyawan hingga karyawan itu nantinya pensiun. Nah, dalam bahasan kali ini kita akan menekankan pembahasan tentang kepemimpinan, khususnya tentang servant leadership. Nah, untuk membahas topik kita pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Ahmad Holik SE MSI, Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Diklat Yogyakarta. Halo Pak Holik, selamat datang kembali. Siap Mbak Ena, dengan senang hati. Nah, selain ada Pak Holik, kita juga kedatangan Bapak Kunto Wibisono, SE MSI, CHRA CPNLP, praktisi Human Resource di berbagai perusahaan, serta dosen di perguruan tinggi swasta. Halo Pak Kunto, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu lagi sama bapak-bapak ini, bapak-bapak yang sangat spesial menjadi bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Nah, pembahasan tentang servant leadership ini nantinya akan kita kombinasikan dengan pendapat dari berbagai ahli, yaitu John C. Maxwell dan Simon Sinek. Gitu ya Pak? Ya. Oke, jadi langsung saja. Jadi servant leadership itu kan terdiri dari dua kata, servant dan leadership. Nah, untuk memulai mungkin bisa kita awali dengan poin leadershipnya ini dulu. Nah, kalau dari pengertian dari leadership itu seperti apa sih Pak Kunto? Oke. Terima kasih Mbak Aina. Jadi kalau kami mengambil dari Maxwell ya, bahwa yang namanya leadership atau kepemimpinan itu adalah pengaruh. Tidak lebih, tidak kurang. Ya. Artinya bahwasanya ketika kita sudah bisa memberikan pengaruh kepada tim kita bisa memberikan pengaruh pada orang lain, kita sudah bisa menjadi leader. Nah, hanya saja dalam mempengaruhi itu nanti pasti akan ada 3 konsekuensi. Pasti ada yang menolak, kemudian ada juga nantinya yang patuh terhadap kita, dan ada yang salah satunya justru komit terhadap kita. Ya, baik. Kenapa kita butuh leadership gitu, Pak? Fungsinya dari leadership ini apa sih, Pak? Oke, fungsi leadership banyak banget ya. Meskipun tadi singkat mungkin di depan dari Maxwell menyatakan bahwasanya leadership itu adalah pengaruh ya. Tapi dalam berbagai fungsi SDM itu pertama kali leadership yang bagus itu pasti akan bisa memberikan supporting ya. Supporting terutama untuk membentuk culture yang mendukung dalam satu tim atau bahkan dalam satu organisasi. Kemudian yang kedua, yang paling sering digunakan, leadership itu digunakan untuk alat dalam menyelesaikan konflik. Itu fungsi leadership yang kedua. Kemudian ada juga digunakan untuk melakukan coaching and counseling. Jadi leader yang bagus itu dia harus bisa memberikan coaching pada anak buah, memberikan counseling juga kepada anak buah sehingga anak buah itu tetap perform. Kemudian ada juga leadership juga dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan supporting melalui bagaimana leader itu bisa mendengarkan karyawan, bisa mendengarkan timnya. Dan yang paling penting, leadership itu bisa memberikan empowering ya, memberdayakan tim dan memotivasi seluruh anggota tim, khususnya menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Karena perubahan saat ini sangat-sangat cepat. Betul Pak. Ya. Nah, Pak Holik nih, sebagai seorang pemimpin, salah seorang pemimpin di Balai Diklat Yogyakarta, bagaimana pandangan Bapak terhadap leadership? Ya, jadi posisi saya karena kalau sekarang kan sebutnya pejabat pengawas ya Mbak Ina ya. Walaupun sebenarnya pada posisi di manajemen, kita merupakan satu bagian yang utuh dalam mengawal BDPKN Yogyakarta ini untuk mencapai tujuan. Oke. Ya. Secara umum goalsnya gitu kan? Goalsnya ya. Ya, kalau manajemen gitu ya. Ya, mencapai tujuan. How to create, mencapai tujuan. Tapi berdasarkan pengalaman yang terutama saya pribadi saya jalankan, itu bagaimana ini saya nyambung nih dengan yang diceritakan teori Maxwell tadi, pengaruh, culture, coaching, sampai gimana untuk menerapkannya. Mungkin utamanya bisa saya simpulkan beberapa part. Yang utama itu adalah trust, Pak. Oh, oke. Trust. Trust ini bisa muncul apabila kita bisa leading by example.
leading by example. Saya nggak mungkin bilang ke teman-teman, lo harus datang tepat waktu, tapi saya datang siang, ya kan? Oke. Saya cuma bilang konsep aja, tapi saya tidak mengetahui bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana mengawal konsep itu sampai ke tujuan. Nah, di situ terjadi komunikasi antara saya, bagaimana untuk menggerakkan tim saya sehingga bisa membawa ke tujuan yang kita harapkan. Di situ kan akan banyak sekali masalahnya, karena person by person itu bukan dilahirkan secara identik. Ya, masing-masing yang terjadi ada kemungkinan ada perbedaan ataupun mungkin ada misi pribadi yang tidak sama. Nah, di situ bagaimana kita menyelaraskannya. Tapi tetap dalam satu koridor yang sama sehingga fokus itu tidak hilang. Nah, karena di BDPK Yogyakarta ini kan utama adalah pelayanan. Yang kalau kita mau lihat resiko, itu tiap saat itu kita ada resiko. Karena customer kita, pelanggan kita selalu berubah. Dari minggu ke minggu peserta berubah. Dengan setiap peserta ini membawa masing-masing culture yang berbeda, Mbak Ina. Kemudian taste berbeda, dengan strata berbeda. Nah, itu harus kita adaptif. Nah, itu nyambung banget dengan Maxwell. Betul. Jadi 3 poin yang bisa saya highlight dari pendapat Pak Holik tadi adalah 1, memberikan contoh, kedua komunikasi, dan yang ketiga pelayanan. Betul ya, Pak? Siap. Nah, menyinggung Maxwell tadi, Pak Kunto, sebenarnya ada beberapa level dari leadership ini sih Pak, yang mungkin nanti bisa kita aplikasikan ke praktek yang ada di kantor kita. Ya, baik. Jadi leadership sendiri sebenarnya kalau menurut Maxwell itu ada 5 level. Jadi level pertama itu level position. Ini level terendah dalam leadership. Kita mendapatkan mandat menjadi pemimpin karena hak yang diberikan, karena rights ya, karena hak yang diberikan kepada kita. Jadi cepat sih untuk pencapaiannya. Jadi dari sisi waktu dia paling cepat. Begitu ada SK, kita diminta sebagai pemimpin, ya sudah kita akan memimpin. Tapi dari sisi siapa yang dipimpin akan terbatas sesuai yang tercantum di SK. Yang pertama. Yang kedua, level permission. Jadi tidak hanya berdasarkan hak, tidak hanya berdasarkan mandat saja, tidak berdasarkan surat, tetapi kita dipercaya dulu oleh anak buah kita, oleh tim kita. Nah, ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena kita harus kenal dulu nih anggota timnya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, tentunya di level 2, di level permission ini akan lebih banyak orang yang bisa kita pengaruhi ya, kalau leadership adalah pengaruh tadi. Level 3 ini lebih bagus nih, production. Nah, ini yang idealnya diterapkan di berbagai perusahaan. Setidaknya kita sudah menghasilkan sesuatu dulu. Ada prestasi yang diberikan pada perusahaan, sehingga perusahaan itu percaya kepada kita. Plus kalau tadi Pak Holik menyampaikan trust, leader yang anak buah dan tim yang dipimpin ini juga punya trust kepada kita, karena kita sudah menghasilkan sesuatu. Nah, next masuk lagi level 4. Ini level people. Level people ini sering disebut dengan level reproduction. Nah, ini kalau di perusahaan-perusahaan sering dikenal dengan manajemen talenta ya. Artinya kalau kita sudah bisa memimpin, kita sudah bisa menghasilkan sesuatu, kita juga harus bisa membentuk pemimpin baru. Dan yang terakhir, yang paling susah itu adalah personhood. Personhood atau di buku cetakan Maxwell yang baru itu disebut dengan pinnacle. Jadi kita bisa memimpin karena kita mempunyai karisma tersendiri. Nah, ini yang susah. Biasanya untuk yang pinnacle tadi itu ditempuh dalam jangka waktu yang paling lama, tetapi hasil dari itu yang dipengaruhi akan lebih banyak. Itu yang pinnacle tadi. Nah, kalau dari sisi praktiknya nih, Pak Holik, apakah Pak Holik pernah nggak sih nemuin dari 5 tingkat leadership ini, ada nggak sih yang Pak Holik pernah temui di kehidupan nyata atau selama menjalani pekerjaan gitu, Pak? Sebelum menjawab, mungkin mic-nya bisa dideketin dulu ya, Pak, biar suaranya lebih terdengar untuk sahabat pembelajar. Luar biasa ini. Ini benar-benar pencerahan bagi kita ya, sahabat pembelajar. Jadi dari 5 ya Pak ya? Ya, betul. Dari yang 5 yang diutarakan sama Pak
Punto itu semua ada di masyarakat kita. Tinggal kita pada posisi keragaman masyarakatnya seperti apa. Kalau yang disebut yang pertama tadi, ya itu yang kejadian kita di ASN. Nah, betul Pak. Kita ngelit karena dasarnya SK. penunjukan. Artinya kita dipercaya oleh atasan kita dengan bentuk dokumentasinya SK. Surat keputusan menetapkan si A bisa memimpin satker apa gitu. Nah kemudian memang kalau saya melihat di lingkungan ASN seperti di satker, di kantor pemerintahan dan lain. Nah kalau lihat di lingkungan kita itu sepertinya yang akan kuat sekali itu permission sebenarnya. Oh permission, oke. Karena untuk mendapatkan trust ini kan dia melalui suatu sistem dan nggak tiba-tiba. Ya ada prosesnya. Proses. Untuk saling mengenal dulu ya Pak. Karena begitu dia cacat di dalam proses itu, turun dia. Tapi kalau ini sudah terbentuk, wah, boleh jadi akan terjadi fanatisme gitu. Seperti Rasulullah gitu. Itu kan teruji beberapa titik sampai akhirnya juga apakah ini manipulatif atau ternyata itu semua disanggah. Disanggah bukan oleh yang bersangkutan, tapi oleh apa yang dilakukan. Nah, ini akan kuat sekali. Tetapi keberhasilan itu apabila bisa menghasilkan pemimpin yang kuat berikutnya, artinya dia tidak stop di dia. Dia bisa kaderisasi. Dia harus membentuk. Nah, untuk itu kan dia harus mempercayakan the next level. Menyiapkan dia biasa next level ini generasinya lebih kuat lagi harusnya. Karena dia akan lihat kelemahan dari kepemimpinan dia apa sih. Nah, itu pinhole itu harus ditutup sama dia. Betul. Tapi kalau dia bukan pemimpin yang baik, dia akan menguasai pemimpinan itu. Biar aku sendiri yang maju. Biar aku sendiri yang tercatat di sejarah. Tanpa harus memberikan legasi bagi generasi berikutnya. Jadinya otoriter juga nanti. Otoriter. Harus cuma dia yang diagung-agungkan. Nah, itu. Saya ini menarik sekali sampai Robert Jackson, sampai Ben Michael, sampai segala macam. Yang terakhir yang tadi yang personhood ya. Nah ini menurut saya yang paling menarik nih Pak. Tadi Pak Kunto menyinggung tentang karisma seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin yang berkarisma itu apakah sebuah gift dari Tuhan atau itu bisa diciptakan, dibentuk melalui pengalaman Pak? Sebenarnya kalau kita melihat dari teori ya, ada dua teori kepemimpinan. Yang pertama, ada yang bilang kepemimpinan itu given. Diberikan oleh Tuhan. Tapi yang kedua, ada yang menyampaikan kepemimpinan itu bisa dilatih. Kalau kita melihat perkembangan yang ada di organisasi, yang ada di BUMN atau di perusahaan swasta lain, saya lebih setuju kepemimpinan itu lebih bisa dilatih. Karena ternyata orang-orang yang memang dia mau berlatih, ini sama dengan Simon Sinek juga. Kalau kita mau berlatih menjadi pemimpin dengan menerapkan berbagai konsep yang ada, itu kita benar-benar akan menjadi leader. Dan itu bisa. Karena dalam kepemimpinan tadi kalau Bapak menyebutkan adanya trust, kalau Simon Sinek ini lebih menyebutkan adanya empati. Setidaknya kalau kita bisa punya empati dengan anggota tim kita, maka dengan sendirinya kepemimpinan itu pelan-pelan akan terbentuk. Nah, menyambung dari ahli Simon Sineknya ini Pak ya. Jadi ada sebuah kisah dari styrofoam glass. Mungkin Pak Kunto bisa menjelaskan ini sebenarnya apa sih styrofoam glass? Apa ada kaitannya sama lingkungan? Mungkin styrofoam glass gitu. Kisah styrofoam glass ini sering kami terapkan ketika kami mengisi training, Mbak. Sebenarnya sebagai pengingat bagi diri kita pada saat kita menjadi pemimpin itu. Istilahnya sekarang itu jangan jumawa itu. Karena gini kisahnya. Jadi di salah satu seminar Simon Sinek ini ketemu seorang mantan pejabat di Amerika sana. Kemudian mantan pejabat itu bercerita kepada Simon Sinek. Dulu ketika saya menjabat itu, ketika saya datang di ajang seminar seperti ini, saya selalu disiapkan tiket pesawat kelas VIP, kemudian juga minuman disiapkan, sampai bahkan jemputan dari bandara pun disiapkan semuanya. Tetapi sekarang ketika dia tidak menjabat, ada perlakuan yang berbeda. Jadi begitu datang di tempat seminar, dia sudah disiapkan satu ruang tunggu, ditawari mau minum apa, diambilkanlah minuman dalam cangkir keramik yang sangat bagus. Hidangannya pun disediakan dalam toples-toples kristal. Tetapi ketika dia sudah tidak menjabat,
dan dia mendatangi event yang sama, dia minta atau menanyakan ada minuman nggak buat saya gitu. Pertama kali sebelum datang dia sudah datang pesawat kelas biasa, kelas ekonomi, tidak dijemput di bandara, dia harus naik taksi sendiri, dan pada saat dia sampai di lokasi, ketika dia bertanya minuman, hanya dijawab oleh orang yang ada di situ, silahkan diambil sendiri. Gelasnya ada di samping gelas styrofoam itu. Wah, ternyata sedalam itu ya Pak. Ya. Styrofoam glass. Styrofoam glass. Jadi itu satu cerita yang sebenarnya penuh makna. Iya, penuh Jadi makna. Betul. Sebenarnya apa yang dilihat orang itu kadang bukan diri kita. Diri kita itu sama semua, gelas styrofoam. Tapi ketika kita menjabat, kita akan mendapatkan gelas keramik beserta toples kristal dan lain-lain tadi. Apakah menurut Pak Kunto itu yang terjadi di masyarakat kita? Iya. Berarti seseorang dilihat bukan karena dia personalitinya, tapi karena jabatannya. Ya, kecuali dia sudah masuk level 5. Dia punya karisma. Itu baru bisa. Ya. Tapi kalau levelnya belum sampai 5 atau bahkan belum 3, itu yang dipandang adalah kita sebagai styrofoam tadi. Tapi kalau level 3 ada sesuatu yang dikenang, mudah-mudahan kita tidak seperti gelas styrofoam tadi. Iya. Ya. Berarti maknanya itu adalah jangan jumawa karena kita bisa saja menjadi orang biasanya itu ya Pak. Bisa menjadi si styrofoam glassnya itu, kita nggak selamanya bisa dihidangkan pakai cangkir yang bagus. Betul. Betul. Nah, itu tadi sekilas tentang leadership. Nah, selanjutnya kita masuk ke tema kita tadi tentang servant leadership, yaitu servant leadership. Oke. Apa sih Pak servant leadership itu Pak? Servant leadership itu sebenarnya kalau dalam bahasa kita sering disebut dengan kepemimpinan melayani. Bahkan saya mengambil satu quotes ya, ini juga sering saya sampaikan ketika kami mengisi servant leadership. Ada dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII itu menyebutkan gini, seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan dalam kepemimpinannya. Artinya bahwasanya kita, kalau tadi masalah gelas styrofoam tadi, bagaimana agar kita bisa tidak jumawa, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita menjalin relationship yang baik dengan tim kita dengan cara melayani mereka. Dalam artian melayani di sini siap untuk percaya kepada tim, dan yang kedua tadi adalah setidaknya kalau anggota tim sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita siap untuk membantu. Nah, ini ada kaitannya sama tadi pendapat Pak Holik tentang leadership di kantor itu, satu memberikan contoh, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga pelayanan. Nah, di pelayanannya ini Pak ada kaitannya sama servant leadership. Nah, menurut Pak Holik sendiri servant leadership itu seperti apa Pak? Sebab ASN itu kan kalau bahasa Inggrisnya civil servant. Betul, civil servant. Iya, karena kita ini pelayan publik. Kita ini ya nggak boleh gagah-gagah, namanya pelayan kok ya. Jadi siap melayani, siap memenuhi kebutuhan publik, tinggal sektor mana yang kita ampuh. Kita di diklat, Tuhan kita ya peserta diklat, baik peserta diklat eksternal yang dari Pemda, dari KL, dari mana, internal ya teman-teman kita sendiri. Jadi bagaimana how to satisfy, bagaimana memuaskan mereka. Memuaskan, artinya tujuan mereka datang, apa yang mau kita arahkan itu tercapai. Itu yang paling utama, karena pelayanan itu ada yang utama daripada posisi kita sebagai ASN. Sebab peran utama pemerintah, peran utama negara adalah untuk melayani masyarakatnya, dan kita bagian daripada negara itu sendiri. Nah, Pak Kunto sebagai seorang pemimpin, sejauh apa seorang pemimpin itu harus bersifat melayani kepada karyawannya? Ntar takutnya kebablasan gitu kan Pak pelayanannya. Menurut Pak Kunto sendiri gimana? Ini menarik ini. Jadi kadang-kadang memang kita pengen melayani karyawan, tetapi takutnya nanti kalau karyawan kita layani terlalu berlebih, nanti karyawannya yang dalam tanda kutip ngelunjak gitu ya, Pak, ya, itu. Artinya kita tetap melayani dalam rambu-rambu tertentu ya. Misal karyawan mengalami kesulitan, ya setidaknya kita bisa menggali kenapa sih. Nah, mengedepankan empati kuncinya. Jadi juga tadi menyambung dari Pak Kolik tadi bahwasanya leading by example ya Pak tadi ya, Bapak sempat sampaikan ada leading by example. Kemudian kalau masih belum bisa melakukan, ya kita harus siap untuk melakukan mentoring, ngajari kembali,
melalui example yang sudah ada. Kalau diperlukan bahkan kita harus bisa melakukan coaching and counseling untuk menggali problem apa sih yang terjadi sehingga kita tidak bisa bekerja dengan baik. Karena pada dasarnya orang tidak bisa bekerja dengan baik itu ada dua hal. Satu, problem kinerja dalam artian problem motivasi yang pertama. Yang kedua, problem skills. Itu yang mengakibatkan kita tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau problem skills kita mungkin lebih mudah menggali, melihatnya lebih mudah. Tapi kalau problem motivasi, nah ini kemampuan servant leadership yang kita harus cari. Terutama di kemampuan listening. Kita harus mendengarkan dari hati ke hati sehingga kita bisa tahu problem motivasi apa yang membuat karyawan itu tidak dapat bekerja dengan baik. Berarti satu kata tadi empati ya Pak, harus dimiliki oleh seorang servant leadership. Betul. Nah itu dia tadi cara-caranya. Kemudian selanjutnya kendala dalam menerapkan servant leadership bagi seorang pemimpin itu apa saja Pak? Oke, kendala berbagai macam Mbak, karena memang kalau ada sebenarnya ada banyak hal ya. Yang pertama, servant leadership itu harus mampu, selain empati tadi harus mampu mendengarkan, atau konsep listeningnya harus ada. Nah, kecenderungan yang ada di kita itu kadang-kadang kalau saya sudah menjadi leader, saya pengen didengarkan, bukan lagi menjadi pendengar yang baik. Nah, padahal konsep dalam leadership, servant leadership khususnya keahlian listening itu menjadi salah satu hal yang dibutuhkan. Yang kedua, ada konsep yang disebut dengan konsep healing. Healing ini bukan berarti healing Kak ya, tapi dalam artian kita hadir sebagai leader itu harus mampu dalam artian mengobati sakit dalam tanda kutip yang diderita oleh karyawan. Jadi setidaknya kita bisa menjadi dokter lah untuk masalah-masalah tertentu yang terkait dengan masalah kinerja kita. Itu yang terkait dengan problem-problem yang sering terjadi. Nah kalau dari penerapannya sendiri Pak sebagai seorang servant leadership, apa Pak Holik pernah nggak mengalami kendala gitu dalam menerapkan servant leadership ini Pak? Ya, kalau dari penjelasan Pak Kunto, memang yang paling utama kemampuan ability to listen. Tetapi walaupun ini joke ya, ada yang bilang bahasa itu kan ada bahasa lisan, ada bahasa kalbu. Ada yang diutarakan, ada yang tidak diutarakan. Ada yang implisit, ada yang eksplisit. Di situ tuh seninya memimpin. Mungkin orang ini nggak bisa ngomong, tapi kita tahu kok dia lemes, dia masalah apa gitu. Nah disitulah perlunya seorang pemimpin untuk turun di tengah-tengah yang dipimpin dia, untuk melihat masalahnya apa gitu. Sebab kalau sampai pasukan demotivasi, mau dikasih apapun nggak akan jalan. Betul. Walaupun dia punya amunisi segudang, nggak akan bisa ditembakkan sama dia. Karena dia demotivasi. Iya betul Pak. Nah ini yang menarik nih tentang bahasa kalbu tadi Pak. Nah sebagai seorang pemimpin apabila bawahannya itu tidak bisa mengutarakan apa yang ada di isi hatinya gitu Pak. Ilmu apa yang perlu dimiliki seorang pemimpin supaya bisa mendengarkan bahasa kalbu Pak? Oke, memang dalam komunikasi itu yang paling sulit itu adalah menangkap sesuatu yang tidak disampaikan secara langsung, secara lisan. Salah satunya adalah melalui gerakan-gerakan tubuh, gesture dan lain-lain ya, atau sering disebut dengan bahasa nonverbal. Nah, makanya tadi kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, kita harus berusaha mengenali anak buah kita ini sikapnya seperti apa, sehingga ada perubahan sikap kita akan langsung tahu. Apabila terjadi perubahan sikap, ini yang sering terjadi, sebaiknya dipanggil dan diobrolin empat mata. Mengapa karyawan itu merasa tidak bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada leader? Karena biasanya dia ditegur di depan orang banyak. Jadi pastikan ketika ada perubahan, kita memanggil, ngobrol empat mata dengan suasana yang santai. Kemudian di situ kita bisa selipkan semacam coaching and counseling, digali lebih dalam sampai betul-betul ketemu problemnya. Tapi kita sebagai leader jangan menyelesaikan problem ya, karena kalau melakukan coaching itu coach sendiri yang menyelesaikan. Kita hanya memberikan pandangan agar dia bisa terbuka dengan problem-problemnya yang ada. Nah selanjutnya nih Pak, jika seorang pemimpin itu sudah memberikan pelayanan, misalnya sudah memberikan motivasi, kemudian menyediakan peningkatan skill buat karyawannya, tapi kemudian servant leadership ini tidak tercapai gitu. Apakah ada tips-tips yang bisa diberikan Pak?
Oke, jadi kalau servant leadership itu tidak tercapai, biasanya kita harus introspeksi diri ya. Apakah benar-benar ketika saya melayani itu melayani sepenuh hati atau tidak? Ini keikhlasan. Sama dengan kisah Simon Sinek juga, Mbak. Dalam salah satu videonya, dia ketemu dengan salah satu pegawai yang bekerja di 2 hotel yang berbeda. Sebut saja hotel A dan hotel B. Di hotel A ini dia melayani konsumen hotel itu sepenuh hati. Sementara di hotel B dia melayaninya hanya sebatas SOP. Ternyata ada perbedaan cara memimpin leader si pelayan tadi dari 2 hotel yang berbeda. Yang satu ketika datang si leader menanyakan bagaimana kabar keluargamu? Apakah kamu sehat? Apakah kamu bisa bekerja dengan baik hari ini? Tetapi leader yang di hotel satunya, dia hanya push dengan cara target tercapai tidak. Target tercapai tidak. Itu ternyata 2 gaya kepemimpinan yang menghasilkan dua leader yang berbeda. Demikian. Nah, mungkin Pak Holik ada pandangan nih tadi tentang melayani atau keikhlasan itu, Pak. Seperti apa, Pak? Sebab relationship antar yang pemimpin yang dipimpin itu menurut saya ya itu equal treatment, Mbak. Artinya jangan ada batasan gue bos lu harus nurut ke gue. Enggak. Sementara tanggung jawab pemimpin itu adalah bagaimana membawa yang dipimpin ini supaya lebih baik tanpa ada paksaan. Saya rasa tadi saya setuju sekali dengan ceritanya Pak Kunto tadi. Apabila seorang pemimpin itu menunjukkan keikhlasan, artinya motivasinya sebenarnya ayo kita sama-sama membangun, ayo sama-sama kita maju, ayo sama-sama kita bergerak. Beda dengan ini gua di depan lu di belakang, capai target selesai. Jadi ini merupakan keberhasilan kita sama-sama. Tetapi itu tadi ya gerakan yang dipimpin tidak akan ikut sama barisan apabila dia merasa saya cuma bawahan. Berarti menurut Pak Holik apa yang dilakukan seorang pemimpin itu nanti akan tercermin lagi kepada bawahannya seperti itu, Pak, atau karyawannya. Iya. Jadi biar dia dimanusiakan. Betul. Paling utama itu. Sebab kalau orang itu melihat yang dipimpin sebagai objek, wah, dia nggak akan berkembang, dia akan kesulitan untuk komunikasi, dia akan selalu dibayang-bayang ketakutan. Nah, itu yang tidak akan berkembang. Organisasi tidak akan berkembang, ini pimpin tidak akan ada kaderisasi, output tidak akan optimal. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Holik. Nah, selanjutnya Pak Kunto, tadi kan Pak Kunto menyebutkan cara untuk menjalankan servant leadership ini adalah apabila tidak tercapai itu dengan cara introspeksi. Adakah kiat lain Pak yang bisa dilakukan? Oke, jadi gini, kadang dalam anggota tim seperti tadi yang disampaikan di depan, itu ada 3 hal ketika kita menjadi pemimpin. Yang pertama itu adalah ada yang menolak, yang kedua nanti ada yang patuh, yang ketiga ada komitmen. Nah, ya terakhir ini mungkin agak berat ya Mbak ya, tetapi sebagai leader bagaimana cara kita yang terbaik agar kita bisa menumbuhkan komitmen. Karena tanpa komitmen servant leadership tidak akan berjalan. Salah satu cara untuk menumbuhkan komitmen harus ada trust dulu kepada anak buah. Setelah ada trust, ada empati yang ditumbuhkan. Kemudian memimpin dengan contoh tadi, leading by example tadi, itu 3 hal yang paling bisa menumbuhkan jiwa servant ya, jiwa melayani seseorang. Kalau menurut Pak Holik sendiri, seberapa penting perlunya pengetahuan tentang servant leadership ini, Pak? Sangat penting. Karena ini beberapa pointer yang dikemukakan sama Pak Kunto tadi melalui teorinya Maxwell, teorinya Simon Sinek. Itu kalau bisa dilaksanakan bisa tercapai paripurna, Pak. Paripurna. Yang dipimpin nyaman, yang memimpin juga nyaman, tetapi di sini juga berperan satu seni kepemimpinan. Kalau ini berjalan tidak ada otoriter. Kalau ini berjalan tidak ada karyawan bekerja secara terpaksa. Semua akan kerja enjoy, semua akan berada di barisan yang sama, semua akan melaksanakan semuanya secara
fun. Seperti kita fun learning. Masuk lagi. Gimana kita nyaman aja sebenarnya. Ya. Nah kemudian tadi Pak Kunto bilang kan seorang pemimpin itu bukan hanya given tapi Pak Kunto cenderung lebih ke bisa dilatih seperti itu ya Pak. Nah Pak Holik nih kaitannya tentang pelatihan. Nah karena kepemimpinan khususnya servant leadership ini bisa dilatih. Apakah Balai Diklat Yogyakarta ini menyediakan ruang bagi yang ingin belajar tentang servant leadership Pak? Itu. Jadi 2 poin yang dikemukakan sama Pak Kunto tadi, 2 hal yang paling menjadi momok bagi karyawan adalah motivasi dan skill. Di situ posisi diklat. Diklat itu kan adalah gimana mengisi kekosongan kompetensi. Kompetensi itu kan cuma 3, Mbak Aina. Adalah pengetahuan, skill, and attitude. Pengetahuan skill ini ya masuklah dalam skill ya. Artinya bagaimana how to do something well. Tetapi kalau attitude itu motivasi Mbak. Gimana treatment orang. How to do this. How to do this. Keperilakuan ya. Keperilakuan. Karena orang pintar belum tentu akan berhasil. Belum tentu orang akan dapat simpati, belum tentu dapat empati, belum dapat trust. Pemimpin yang dibangun itu pemimpin yang punya hati Mbak. Pemimpin yang punya hati itu akan lebih berhasil. Akan lebih dipercaya. Ada komitmen dari anak buah. Mudah merangkul. Itu akan jadi organisasi yang berhasil. Oke, betul sekali. Nah itu dia seru sekali pembahasannya kali ini. Dan tapi sebelum penutupan saya pengen ada closing statement dari masing-masing bapak-bapak yang spesial ini. Pertama mungkin dari Pak Kunto dulu bisa menekankan tentang servant leadership ini Pak. Oke, baik, terima kasih. Untuk closing statement gini, karena betul ya tadi apa yang disampaikan, kita sebagai leader itu jangan jumawa. Kita mengingat kisah gelas styrofoam tadi, cangkir styrofoam tadi, dan juga ada statement juga yang mengatakan bahwasanya salah satu leader di Indonesia dulu mengatakan tadi, seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan dalam kepemimpinannya. Jadi ini 2 hal yang sangat harus kita perhatikan ketika kita ke depan menjadi leader. Dan ada beberapa hal yang penting ya, terutama bagaimana cara kita bisa memberikan trust pada anak buah, kemudian leading by example ya tadi, kemudian berempati dengan anak buah sehingga ketika anak buah punya problem kita bisa menggali melalui coaching and counseling pada anak buah. Oke, luar biasa sekali, terima kasih Pak Kunto. Nah selanjutnya dari Pak Holik, apa yang ingin Bapak tekankan tentang servant leadership ini Pak? Ya, saya cuma kalau terkait dengan kepemimpinan Mbak Ina, saya cuma karena posisi kita kan di Badan Pemeriksa Keuangan ya, yang terkait dengan akuntabilitas, bagaimana melakukan itu secara bertanggung jawab. Nah itu pun kepemimpinan Pak Kunto. Saya ingat tiap-tiap kita adalah pemimpin. Tiap-tiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Apabila responsibility itu ada di masing-masing kita, itu akan berjalan. Akan berjalan dengan penuh akuntabilitas full, akan dengan motivasi tinggi, akan bagaimana bergerak bersama mencapai tujuan organisasi. Yang kurang skill, mari kita tingkatkan. Yang kurang motivasi, mari kita rembuk bersama gimana mencapaikan itu. Kurang pengetahuan, mari ke BDY. Berarti bisa ya Pak? Bisa. Ikut diklat self development khususnya mungkin nanti mau yang servant leadership. Ada soft skillnya. Kita siap. Nanti Pak Kunto saya yakin akan selalu asal jadwalnya pas ya Pak. Asal jadwalnya pas. Oke, sahabat pembelajar ditunggu kedatangannya ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kunto yang sudah meluangkan waktunya dan juga Pak Holik yang di tengah kesibukannya menyempatkan hadir di BD Podcast ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat pembelajar yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan akhir kata kita tagline dulu Pak. Oke. BD Podcast, Fun Learning, Get Healing, BD PKN Yogyakarta. Yuhu. Oke, terima kasih Wanda.